Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Sendra Tatum. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Hari ini ada sebuah pertanyaan di dalam grup ya, di dalam grup yang saya bimbing. Saya kurang lebih ada 6 grup di situ. 7 grup. Salah satu masing-masing ada 200 orang ya. Kurang lebih ada 1.400 atau 1.000 orang lah yang sudah terhubung dengan grup Andri Tatum. Salah satu dari mereka ada yang bertanya kepada saya tentang sensor AC Panasonic. Sensor AC nasional. Sensor AC nasional. Sensor lamanya sudah diganti dengan sensor yang baru, namun tetap aja nggak bisa hidup. Remote AC-nya sudah dikondisikan ya, sudah dicek. Remote AC-nya sudah dicek pakai kamera HP, nyala nggak ada masalah. Berarti masalahnya di modul, kemudian sudah diganti juga sensornya, tapi tetap nggak nyala. Apa sebenarnya masalahnya? Saya akan bantu selesaikan kasus ini pelan-pelan teman-teman ya. Yang penting teman-teman kalau sudah masuk ke ilmu elektronik itu harus pikirannya tenang, jangan buru-buru. Kalau teman-teman buru-buru nanti oleng. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu recehan apa yang saya share setiap harinya. Jangan lupa bismillah sebelum jangan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja teman-teman ya. Langsung saja di sini saya ada sebuah pertanyaan ya di dalam grup Andri Tatum. Jadi di grup ini adalah kumpulan ya, kumpulan orang-orang yang mau belajar tentunya ya. Baik backgroundnya dari tukang AC, tukang kulkas, tukang mesin cuci, atau hanya sekedar orang yang hobi elektronik ya, hobi elektronik, hobi servis ya, hobi membetulkan sesuatu yang apa namanya, doyan utak-utak ya Pak ya, doyan utak-utik. Nah di sini berkumpul di sini, tidak menutup kemungkinan banyak juga orang-orang yang backgroundnya bukan tukang AC juga masuk ke sini nggak masalah. Yang jelas ilmu ini kita bagikan secara umum ya. Secara umum saya tidak melihat Anda sebagai tukang AC, atau saya juga tidak melihat Anda sebagai tukang kulkas. Saya juga tidak melihat Anda sebagai tukang mesin cuci, tukang sales, atau tukang sayur, tukang ojek juga nggak masalah. Di sini kan tujuannya adalah saling berbagi ilmu ya teman-teman ya, saling berbagi ilmu, tidak melihat background Anda, semuanya umum di sini. Salah satu di sini ada yang bertanya kepada kami orang ya tentang, maaf Master, nih bisa dibaca teman-teman ya isi pertanyaannya ya. Isi pertanyaan teman-teman bisa baca. Kayak gimana caranya nih? Nah di sini ada yang bertanya teman-teman ya. Nah seperti ini. Maaf Master, mau tanya sensor mata kucing di modul AC nasional. Udah nyoba diganti tapi tetap masih nggak bisa di remote. Nyoba cek sambungan ke modul masih oke. Kira-kira apanya Master? Ini adalah kejadian yang umum terjadi teman-teman ya. Kalau misalnya kita mengatasi atau memperbaiki masalah AC baik nasional, baik Panasonic, kemudian Sanken, terus lagi Toshiba, Samsung, LG dan sebagainya. Ini adalah masalah yang umum terjadi sebenarnya teman-teman. Poin pentingnya adalah teman-teman harus tahu dulu mata kucing ini tuh alat apa sih, kemudian cara kerjanya bagaimana sih. Terus pin-pinnya tuh mana aja sih, itu poin penting yang harus teman-teman ketahui ya. Kalau misalnya teman-teman mau memperdalam ilmu elektronik ya, ini kan kategorinya sudah masuk ke ilmu elektronik. Jadi di mata kucing ini ada 3 pin teman-teman ya. Di mata kucing ini ada 3 pin teman-teman bisa lihat pinnya ya. Ada yang warna sebentar. Ada yang warna oranye, yang saya kasih warna oranye ya. Kemudian warna hijau dan warna hitam. Ini ada 3 pin dan ketiga pin ini fungsinya berbeda-beda. Oke.
berbeda-beda. Jadi tidak boleh teman-teman salah masang. Pin kanan, pin kiri, pin tengah itu nggak bisa salah masang, harus sesuai dengan fungsi dari ketiga pin tersebut. Saya akan jabarkan ketiga pin ini larinya kemana saja. Oke, larinya kemana saja. Sebentar. Di sini adalah datasheet atau data akurat atau data yang dikeluarkan oleh pabrik sensor ini teman-teman ya. Jadi sensor ini kan dibuat oleh pabrik. Oke, dibuat oleh pabrik dan pabrik itu menaruh pin-pinnya sesuai dengan yang mereka inginkan ya. Di sini teman-teman perhatikan sendiri, untuk yang paling pojok kanan atau yang sendirian lah kita bilang ya, atau yang sendirian itu adalah outnya. Oke, itu adalah outnya yang sendirian ya, teman-teman ingetnya gitu aja, yang sendirian itu adalah outnya. Oke, kemudian yang di tengah adalah FS atau inputnya ya, inputnya. Kemudian yang sisanya adalah ground. Jadi teman-teman cukup mengingat kalimat ini aja kalau teman-teman bingung ya. Ground FCC V out. Ground FCC V out. Ground itu pasti min ya. FCC adalah input, out adalah out. Teman-teman cukup ngapalin dua kalimat ini teman-teman kalau ketemu dengan sensor bentuknya seperti ini. Ground FCC V out. V out yang sendirian. Paham ya teman-teman ya? Saya ulangi, ground FCC V out. V out yang sendirian. Udah seperti itu aja. Jadi teman-teman kalau ingat masuk ke dalam memori Anda atau Anda catat di dalam buku, teman-teman ketemu dengan sensor yang bentuknya seperti ini, teman-teman lupa datanya. Tapi kalau teman-teman sudah ingat kalimat ini, pasti teman-teman bakal paham maksud dari kalimat saya ini apa. Oke, sekarang kita letakkan ground FCC V out ini di dalam modul ya. Sebentar. Nah, ini adalah penampakan dari modul sensor ya, modul sensor untuk nasional, Panasonic dan juga merek-merek lain. Kita harus tahu min plusnya itu di mana teman-teman ya. Teman-teman harus tahu min plusnya itu di mana Mas Andre. Kok kita bisa menempelkan minnya, kita bisa menempelkan plusnya, kemudian V outnya itu bagaimana caranya. Teman-teman kalau misalnya ada ini akan lebih mudah lagi teman-teman. Tapi sebagian memang dari apa namanya ini, sebagian dari pabriknya emang nggak ada alat ini. Ini namanya elko ya teman-teman ya. Ini namanya elko. Jadi teman-teman kalau sudah di dalam receiver itu ada alat ini, ada spare part ini namanya elko ya. Teman-teman akan mudah banget untuk menentukan di mana kita harus meletakkan minnya dan di mana kita harus meletakkan plusnya atau V outnya ya. Ground FCC-nya di mana, teman-teman bisa mudah dengan berpatokan pada elko ini teman-teman ya. Elko ini rata-rata ukurannya yang seingat saya itu 1 mikro 50 farad. Oke, 1 mikro 50 volt, 1 mikro 50 volt ya. Ini ada dua kabel, ada dua pin ya teman-teman. Untuk elko ini pasti ada dua pin. Oke. Untuk elko ini pasti ada dua pin dan teman-teman lihat di sini ada yang apa namanya ini? Blur putih ya. Ini saya kasih tahu nih. Sini nggak ada warna putih ya, sebentar. Di sini teman-teman bisa lihat ya ada blur putih ya di elko ini ya. Di elko ini ada blur putih, kelihatan ya. Ini menandakan bahwa kaki ini adalah minnya. Dari min elko, kaki ini adalah min elko-nya. Oke, kaki ini adalah min elko-nya. Kemudian sisanya yang nggak di blur ya, ini adalah plusnya. Oke, jadi teman-teman cukup diurut aja ya, diurut aja kaki minnya ini lari kemana nih. Oke, larinya kemana dia. Nah, misalnya dia lari ke sini berarti kaki, salah satu kaki apa namanya, kaki apa namanya nih, kaki mata kucingnya, mata sensornya berarti sudah minnya kita sudah tahu. Oke. Kemudian yang ini juga teman-teman bisa urut nih kaki sisanya. Oke.
Kalau kaki sisanya ke sini, berarti sudah menandakan bahwa tengah adalah plusnya atau FCC. Kita tahu kan ground, FCC, V out. Sisanya berarti ini adalah V out-nya teman-teman ya. Ini adalah V out-nya berarti ini. Nah, ini adalah V out-nya. Sederhana kan? Sederhana sekali teman-teman ya. Jadi semudah itu teman-teman. Teman-teman tinggal meluruskan atau mengukur jalur yang elko ini, larinya kemana dia? Minnya larinya kemana? Pasti 100%, 99,9% lah ya. Larinya salah satu pasti ada yang ke salah satu dari 3 pin mata kucing. Begitu juga dengan plusnya. Pasti ada salah satunya lari ke salah satu dari 3 pin ini. Berarti udah jelas minnya kemana, plusnya kemana. Oke. Kemudian ada kejadian seperti ini lagi. Bagaimana Mas Andre kalau sudah kita pasangkan sesuai dengan apa yang Mas Andre tunjukkan, namun kita nyalakan pakai remote tetap nggak bisa nyala tuh itu modulnya gitu ya. Tetap nggak bisa nyala modulnya Mas Andre. Padahal remote baru lah, kita anggap remote baru atau remote oke gitu ya. Itu berarti teman-teman harus ukur. Oke. Harus ukur di kaki minnya. Ini saya hapus dulu ya. Harus ukur di kaki minnya ya. Sebentar. Ini kita anggap ini minnya ya. Ini minnya, kemudian ini plusnya ya. Nah, teman-teman harus ukur ya. Teman-teman harus ukur di kaki ini teman-teman ya. Di kaki ini adalah minnya. Saya kasih warna hitam biar teman-teman ini ya. Mana hitam? Nah, ini deh. Nah, di kaki min ini teman-teman ya. Prop hitam Anda ke sini ya, ke hitam. Kemudian prop merahnya mana merah sebentar. Nah, ini dia. Prop merah Anda, oh jangan seperti ini. Prop merah Anda ke tengah ya. Prop hitam Anda ke min, prop merah Anda ke plusnya. Harus ada 5 volt DC. Diingat-ingat teman-teman ya. Harus ada 5 volt DC. Saya bingung Mas Andre untuk saya membaca multitester aja, saya masih bingung. Oke. Sekarang saya akan ajarkan skalanya yang mana nih. Saya akan ajarkan teman-teman pelan-pelan ya. Karena mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belajar otodidak ya. Saya akan ajarin Anda sesuai dengan versi sederhana ya. Ini multitester Anda, oke? Ini multitester Anda. Anda arahkan sebentar. Anda arahkan multitester Anda ini yang ini ya. Anda klek gitu kan ke sini teman-teman. Anda arahkan ke sini. Nah, ke titik yang 10 ini ya. Sebentar saya gedein. Nah, Anda arahkan ke sini ya. Nah, ke 5 volt DC. Kemudian probe hitam dan probe merahnya ya. Probe hitam dan probe merahnya Anda pasang. Probe hitam udah tahu ya di sini ya tempatnya ya. Probe hitam di sini. Warnain aja nih. Probe hitam di sini ya, kemudian probe merahnya di sini. Nah, saya bikin gede dah. Nah, probe hitamnya di sebelah kiri ya, yang comin. Kemudian comblesnya probe merah. Kemudian Anda ukur. Oke, Anda ukur. Yang jelas pada saat Anda ukur itu posisinya adalah dicolokin teman-teman ya. Posisinya dicolokin, jangan nggak dicolokin. Kalau nggak dicolokin nggak bakal ada tegangan. Besar kemungkinan adalah jalur yang menuju ke sini teman-teman ya. Ini adalah kaki ininya nih. Kaki apa namanya nih? Kaki sensornya nih ya. Besar kemungkinan adalah jalurnya adalah kalau misalnya nggak ada 5 volt, besar kemungkinan jalurnya ada yang putus teman-teman ya. Jalurnya ada yang putus. Jadi lebih ke jalur ya teman-teman ya. Ini jalurnya ini nih. Oke. Yang penting teman-teman pelan-pelan, jangan buru-buru karena ini udah menyangkut ilmu elektronik.
Harus ada 5 volt. Kalau udah ada 5 voltnya, kemungkinannya kecil kalau dia bakal salah. Kemudian masang sensornya juga harus bener, sesuai dengan apa yang tadi saya instruksikan di awal. Paham ya teman-teman ya? Pelan-pelan dan pahami ilmu saya ini dengan seksama. Kalau masih bingung, ulangi lagi. Karena banyak sekali murid-murid saya ya. Saya punya kelas online juga, banyak sekali murid-murid saya yang harus berulang-ulang. Harus 1 kali, 5 kali, 2 kali, 10 kali baru dia mulai mudeng. Saya juga seperti itu, belajar saya juga seperti itu teman-teman. Saya nggak bisa langsung melihat satu video saya langsung bisa know. Saya harus praktek berulang-ulang baru saya mulai paham. Itu juga yang teman-teman lakukan. Kalau teman-teman nggak mudeng dengan apa yang saya sampaikan, ulangi lagi video ini terus menerus biar teman-teman tambah mudeng. Sambil ngopi, sambil minum teh, sambil minum air putih. Yang penting pikirannya slow, tenang. Jadi apa yang saya sampaikan itu langsung Anda nggak langsung masuk gitu ya. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.